prinsipnya gini, ajaran Islam prinsipnya begini. Setiap ada kemungkaran, penyebab kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdhal jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang pertama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, sekali ya itu kan letaknya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Nasional Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk maslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan ingin menggulingkan, tidak. Nggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, nggak. Kalau kita perhatikan, semenjak Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Gus Yahya, sepertinya kehilangan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia. Yang seharusnya organisasi yang independen, malah terkesan Nahdlatul Ulama sekarang ini menjadi mesin politik kekuasaan. Terbukti ketika di pemerintahan Jokowi, Nahdlatul Ulama terjadi konflik dengan PKB, di mana di dalamnya terlihat ada campur tangan kekuasaan yang mendukung NU untuk mengambil alih PKB. Dan juga pada waktu itu ada peristiwa di mana ada seorang anak muda melanggar konstitusi demi ambisi kekuasaan, dan sang ayah sebagai penguasa hanya diam, malah memberikan restu kepada sang anak. Dan hal tersebut merupakan catatan sejarah demokrasi terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan sekali, NU tidak ada reaksi sama sekali melihat peristiwa tersebut, di mana di situ demokrasi telah dikangkangi demi ambisi kekuasaan. Dan sikap NU tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, yang mana sebagai organisasi terbesar seharusnya memberikan masukan, rekomendasi, peringatan dan teguran, dan secepatnya mengambil sikap apabila melihat pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Presiden siapa? Pak Jokowi? Ya enggak juga dong. Enggak malah ya? Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung berarti. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan, dengan segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur nggak dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Orang yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Dari pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot di dalam video tersebut telah memperjelas dan menjawab semua kecurigaan tentang NU yang belakangan ini sudah tidak kritis lagi menanggapi isu-isu yang sedang terjadi 1 tahun terakhir ini. Dan juga semakin memperjelas bahwa NU yang sekarang dipimpin oleh Gus Yahya terkesan cenderung melakukan politik praktis dan mengabaikan yang namanya politik kebangsaan. Dan NU sudah tidak lagi independen sebagai organisasi keagamaan. Terbukti pada saat pemilihan ketua umum PBNU masih ada cawe-cawe kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa NU sekarang ini sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Namun yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang mempermainkan NU, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, pasti akan menerima balasannya. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.